Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang yang saya dapatkan di kantor camat Sidoarjo Tengah di Desa Mukok. Kita lanjut. Praktik kerja lapangan yang saya lakukan adalah di kantor kecamatan Sidoarjo Tengah, Desa Mukok, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya akan menjelaskan gambaran umum kantor camat Sidoarjo Tengah, Desa Mukok, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kantor camat Sidoarjo Tengah terletak di Desa Mukok, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di Dusun Pangasar. Kantor camat Sidoarjo Tengah tersebut memiliki 31 karyawan. 31 karyawan dengan jumlah ruangan 10 ruangan. Ada kantor camat, ruangan camat, ruangan sekcam, ruang bagian ekonomi dan pembangunan, ruang keuangan dan ruangan yang lain tempat mereka bekerja. Kantor camat Sidoarjo Tengah mempunyai 2 buah gedung untuk yang disediakan untuk fasilitas karyawan yang berada jauh dari daerah tersebut. Luas tanah kantor camat Sidoarjo Tengah adalah lebar 105 cm dengan panjang 325 cm, dengan luas bangunan panjang 28 cm dengan lebar bangunan 14 cm. Kantor camat Sidoarjo Tengah berdiri sejak tahun 2003 dengan jumlah camat yang menjabat sebanyak 3 orang. Cetakan dulu Kecamatan Sidoarjo Tengah, Desa Mukok. Di Kecamatan Sidoarjo Tengah memiliki 3 desa dengan jumlah dusun sebanyak 33 dusun. Jadi di kecamatan tersebut memiliki 33 desa dengan jumlah 33 dusun. Karena kurang, saya jelaskan dari sini ya. Di Desa Mukok, yang di atas itu Desa Mukok, Kecamatan Sidoarjo Tengah, itu memiliki 15 dusun dengan jumlah laki-laki. Ini jumlah laki-laki sebanyak 2060 laki-laki orang, dengan jumlah perempuan itu sebanyak 1861, dengan jumlah total antara laki-laki dan perempuan itu sebanyak 3.921 jiwa, dengan jumlah kakak 917 kakak. Di dusun yang di Desa Salikuma di Kecamatan Sidoarjo Tengah itu memiliki 11 dusun dengan jumlah laki-laki itu sebanyak 1.542, dengan jumlah perempuan 1.412, dengan jumlah total antara laki-laki dan perempuan itu sebanyak 2.954 jiwa, dengan jumlah kakak 690 kakak. Di desa yang ketiga adalah Cimpungan memiliki 7 dusun dengan jumlah laki-laki sebanyak 728 laki-laki, dengan jumlah perempuan sebanyak 679, dengan total jiwa antara laki-laki dan perempuan sebanyak 1.407 jiwa, dengan jumlah kakak 329 kakak. Jadi total seluruhnya dari ketiga desa total dari dusunnya 33. Itu sebanyak laki-laki dari ketiga desa tersebut, total laki-laki semuanya 4.330, dengan total perempuan dari ketiga desa tersebut, dari 33 dusun 3.952, dengan total jiwa keseluruhan, total jiwa 8.282, dengan jumlah kakak 1.936. Manfaat magang adalah kita dapat memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan seluruh
ilmu yang kita dapatkan selama kuliah. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan magang, kita dapat mengaplikasikan seluruh ilmu yang telah kita dapatkan selama melakukan perkuliahan. Yang kedua adalah dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai hal-hal baru yang belum pernah kita ketahui. Dia adalah jenis kegiatan yang belum kita ketahui selama perkuliahan. Dengan kita melakukan magang, kita dapat mengetahui hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah dapat membiasakan diri ketika suatu saat nanti menghadapi dunia kerja yang nyata. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai jenis kegiatan yang ada selama melakukan magang serta belajar dari semua jenis kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjadi sumber acuan atau pembelajaran untuk kedepannya. Kedua adalah untuk melatih dan membiasakan diri agar terbuka dan terbiasa dalam berorganisasi, serta untuk menambah wawasan dan menambah pola pikir agar lebih baik untuk kedepannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja pada saat melakukan magang di Kecamatan Sidoarjo Tengah. Dan jenis kegiatan yang saya lakukan di hari pertama itu adalah evaluasi pengenalan lingkungan. Di hari pertama itu kami melakukan evaluasi pengenalan terhadap seluruh karyawan serta pembagian ruangan yang didampingi oleh Bapak Camat beserta karyawan-karyawan yang lain, sehingga kami diposisikan di bagian seksi ekonomi dan pembangunan. Kemudian di hari kedua pelayanan pada KTP. Pada pelayanan di KTP ini saya ditugaskan untuk menyediakan berbagai formulir untuk diisi oleh masyarakat tersebut. Jadi tugas saya adalah mendampingi masyarakat yang melakukan perekaman KTP pengisian dalam pengisian formulir. Yang kedua adalah pengasihan surat. Dalam pengasihan surat saya lakukan adalah mendisposisikan surat-surat dari surat masuk dan surat keluar dari desa dari kabupaten itu memberikan ke buku besar sehingga disimpan dalam aset kecamatan tersebut. Kemudian adalah saya menerima tamu pada tanggal 13 Agustus 2021 saya disuruh menerima tamu. Tugas saya menerima tamu adalah saya disuruh untuk menerima tamu dari desa, dari kantor desa untuk melakukan sosialisasi atas penerapan PPKM. Tugas saya adalah sampai selesai untuk melakukan sosialisasi tersebut. Di minggu yang kedua, pembuatan pelaporan aset barang. Jadi pembuatan pelaporan aset barang ini tugas saya adalah membuat pelaporan aset barang yang belum terselesaikan dahulunya. Jadi tugas saya ini adalah mengetik hasilnya. Materinya sudah disediakan oleh pihak kantor. Tugas saya adalah cuma mengisi dan mengetik dengan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian adalah pencatatan pelayanan kependudukan atau pembuatan KK. Dalam pembuatan KK ini saya juga menyediakan berbagai formulir untuk diisikan oleh masyarakat tersebut yang melakukan pengurusan KK-nya. Saya mendampingi mereka dan sampai tuntas. Kemudian adalah mengetik surat. Saya ditugaskan untuk mengetik surat oleh pembina atau senior. Kemudian adalah pembuatan surat himbauan terhadap prokes dan BKM. Jadi tugas saya adalah di sini adalah tugas yang dari surat ini dari desa. Kemudian saya ketik kembali untuk persetujuan kantor Bapak Camat Sidoarjo Tengah. Jadi saya ketik kemudian saya print. Kemudian pembuatan data penduduk di Kecamatan Sidoarjo Tengah. Dalam pembuatan data tersebut, data sudah disediakan oleh pihak kantor. Jadi saya tinggal mengisi dan mengetik.
pengasipan surat. Dalam pengasipan surat ini saya mendiskusikan surat-surat maku dan surat keluar yang terkait dari desa, dari kabupaten, mendiskusikan ke dalam buku besar. Kemudian ada delegasi singkatan. Jadi tugas saya dalam delegasi singkatan adalah saya disuruh oleh pimpinan atau senior untuk memberikan menstempel kabinet, stempel kakak yang sudah diinput dan terselesaikan. Kemudian ada wawancara penghasilan masyarakat di bagian jasa. Pada hari itu kami dan rombongan itu melakukan wawancara kepada masyarakat atas penghasilan masyarakat di bagian jasa. Jadi salah satu yang kami wawancarai adalah di bagian jasa bengkel. Apa saja yang kami wawancarai itu adalah hasil uang pertama, modal pertama dalam pembukaan usaha sampai dengan hasil yang diperoleh. Jadi kendalanya apa? Kemudian ada print surat. Jadi surat yang kami print ini, data yang saya buat, surat-surat yang saya buat tersebut karena menghambat pimpinan tidak ada di tempat, sehingga surat-surat tersebut belum di print. Jadi pada tanggal 30 Agustus baru kami lakukan print surat tersebut. Kemudian ada melayani KTP, rekaman KTP, wawancara di bagian sektor usaha. Ini adalah di bagian jasa atau toko. Di bagian toko kami mewawancarai Pak Tobi, jadi hasil sama dengan halnya kami wawancarai dengan bagian jasa. Kemudian ada pembuatan absensi. Pembuatan absensi ini juga saya disuruh untuk membuat absensi di dalam buku desa atau buku batas. Itu dipergunakan selanjutnya adalah buku absen yang terdahulu sudah kehabisan. Jadi yang berikutnya adalah pencatatan surat masuk ke dalam buku besar. Jadi surat-surat masuk yang ada di kecamatan Sumber Tengah, baik dari desa, dari dusun, dari kecamatan lain, dari pihak-pihak lain ke kabupaten bahkan ke provinsi, itu dicatat ke dalam buku besar, sesuai dengan barcode atau kode-kode yang dimiliki yang ini. Jadi tugas saya adalah mendisposisikan surat masuk dari desa, dari kabupaten, dari dusun ke dalam buku besar. Kemudian ada fotokopi surat-surat yang saya ketik. Kemudian saya disuruh untuk fotokopi. Kemudian pamit untuk selesai makan itu pada tanggal 7. Memang yang terdaftar adalah tanggal 7 September, namun pada kenyataannya kami mulai tanggal 9 Agustus dan berakhir pada tanggal 17 September. Kenapa? Karena pada saat 7 September 2021 pimpinan dan karyawan lain tidak berada di tempat, sehingga menghambat kami untuk makan. Makanya di dalam penilaian kami diberikan 2 bulan. Kesimpulan, menuju kegiatan yang telah dilakukan selama magang, kami melakukan praktik kerja lapangan di kantor kecamatan Sumber Tengah yang saya sangkut. Maka saya dapat menyimpulkan praktik kerja lapangan kami memberikan beberapa pengalaman dan pengetahuan kepada penulis atau dunia kerja yang berkaitan dengan ilmu perkantoran. Kemudian adalah bidang kerja yang dikerjakan oleh penulis dengan ilmu yang telah didapat penulis selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah AJB.
selanjutnya adalah praktik kerja lapangan ini dapat membentuk sikap disiplin dan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan guna untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Kemudian dari semua jenis tugas yang diberikan kepada saya, baik ada susahnya, ada mudahnya, jadi cara saya untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dan berkomunikasi dengan baik bersama dengan karyawan sekitar. Tidak sungkan untuk bertanya dan mengambil resiko walaupun kesulitan, saya bertanya kepada pihak tersebut supaya tugas-tugas yang diberikan dapat saya selesaikan dengan baik. Saran saya untuk mahasiswa adalah mempersiapkan diri sebelum melaksanakan program magang yang mengurus segala keperluan yang dibutuhkan dan menaati setiap tata tertib dalam aturan yang berlaku. Kemudian serta dengan bertanggung jawab dan disiplin tinggi serta bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja baik dengan bidang yang sama maupun di bidang yang berbeda. Penutupnya adalah demikian presentasi laporan yang saya lakukan selama yang saya lakukan. Adapun kesalahan, adapun kekurangan yang saya lakukan, yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.